أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Anak yang mentalnya nggak ada, ya takutnya sama sosmed, dibully di sosmed takut. Kalau dulu kan zaman kita kan apa orang tua kita ngelarang keluar, oh jangan keluar, lihat 10 orang nungguin lo, mau gebok, alah baru 10 makan gitu. Anak sekarang pertak, pucet, kita tanya, lu ngapa pucet? Mau dibunuh. Mana yang bunuh? Nih di WA. Jaelah musuhnya semu. Subhanallah. Dibully di WA gemeter, gimana ngelihat yang ngebully coba anak sekarang tuh. Dulu kita demen sama orang, kita tanya, kita tegur langsung. Anak sekarang demennya di WA. Subhanallah. Ini generasi kaleng-kaleng betul, Masya Allah ya. Makanya akhirnya satu anak bisa punya akun bodong banyak buat ngantem orang tuanya doang. Nggak tahu ini darah pengecut dari mana nih anak gitu loh. Suruh katakan nak kulil haqqa walau kana murran. Nak katakan yang hak walaupun pahit nak. Kalau ayahmu salah tegur nak. Kalau ibumu salah tegur nak. Karena Allah titipkan seorang anak itu untuk menjadi kebaikan buat orang tuanya. Ada anak yang terlahir, orang tua bermanfaat buat dia. Tapi tidak sedikit Allah melahirkan seorang anak yang bakal bermanfaat buat orang tuanya. Tegur nak. Cuma dengan bahasa adab yang dikedepankan, bukan ilmu. Karena adab dulu baru ilmu. Kalau ilmu sudah teknik. Adab itu apa ya? Kepada batiniah. Assalamualaikum Pak, Mah, minta maaf. Kalau nanti ada yang kata-kata senyinggung, kayaknya tadi Papa salah deh, oh Mama, karena Rasul tuh bilang gini, adab. Jangan pulang pesantren, bapaknya merokok, wah penghuni neraka nih, jangan begitu. Abang bapak kagak nyantren. Jangan main tuding aja. Lihat mertua, wah kacau nih, masih main bank nih, kafir mertua. Jangan begitu ya. Ada bahasa-bahasa akhlak, adab ya. Kalau bahasa Nabi itu kan asli nafsak yasluh lakan nas. Teknik menyampaikan itu kan dengan cara mengkritisi diri. Orang lain terkritisi nanti. Kita kalau ngelihat anak penampilan yang nggak bagus, yang paling bagus kita selalu penampilan bagus di depan anak yang nggak bagus. Ini anak nanti sense of belongingnya tuh terlatih. Aduh, aku jadi nggak enak mau ketemu papa nih, ganti baju dulu. Tumben lu, bokap gua rapi mulu. Paling nggak begitu. Tapi kalau kita main hantem saja sementara kita nggak layak dilihat oleh dia, jangan lupa ya. Hari gini anak-anak itu lebih suka melihat ketimbang mendengar. Sama, kita juga kayak anak-anak nih. Hari gini penuntut ilmu hari gini nggak hobi baca, hobinya ngelihat. Ya, hobinya ngelihat. Ustadz ngomong 2 jam, kagak ada dah catatan. Qaidul ilma bil kitabah itu mah dulu tat, sekarang mah kagak tat, gitu ya. Kondisinya seperti itu, makanya kalau kita nggak bikin paket good looking agak susah. Ya, nggak mungkin mendetail juga. Cukup contohkan. Masya Allah. Jadi justru jangan terpancing, jangan terwarnai. Ayahku orang kuat, bukan karena nge-gym mulu. Ayahnya kuat nge-gym tat. Ini tangan kanannya 25 kilo nih tat, yang kiri 20 tat. Tapi giliran handphone nyala malam-malam gak berani ngangkat, kagak sekilo nih handphone gitu loh. Ya nggak diangkat, berat banget diangkat malam-malam. Katanya nge-gym kuat tuh tangannya. Orang kuat itu bukan physically, tapi lebih kepada bisa controlling self-nya gitu loh. Gue marah buat apa nih? Saya marah buat apa? Kira-kira manfaat gak? Kalau bakal nggak datang manfaat, ngapain energi dibuangkan? Energi titipan Tuhan yang bakal ditanya, betul? Dalam semua hal ya, dalam semua hal, kerjaan, muamalah atau apapun, ingat gerakan tubuh, ruh, fisik kita semua titipan Tuhan. Itu bakal detail ditanya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Enggak geser nih kaki di hari kiamat sampai selesai semua pertanyaan. Min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Dari mana ente dapat, kemana ente alokasikan? Oh, bakal ditanya itu semua.
Hati-hati. Maka dibilang innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi. Rugi, udah rugi. Kenapa? Karena nggak paham dirinya sendiri. Dia pikir ini makan siang gratis, makan malam gratis. Nggak ada yang gratisan sama Tuhan. Semua bakal ditanya kok. Sumalatus aluna yawma idzin anin naim. Tangan Anda sehat, Allah bakal tanya selama sehat dipakai buat apa tuh tangan? Mata Anda sehat, dipakai apa? Sampai nyari dokter pengen operasi biar gak pakai kacamata, udah melek Quran kagak ditengok. Pengen sehat takut usia tua. Hari ini kan lagi tren nih, kita investasi usia tua kan olahraga, jalan kaki, betul? Ya boleh, bagus. Cuma kalau udah sehat, ngaji gak? Silaturahmi gak? Kalau sehat pengen ketemu sama orang mah, ya sama juga bohong, salah tujuan kita. Ibu pakai kerudung sama ke pengajian tapi di rumah nggak pakai, karena banyak yang ke pengajian doang. Tumben kerudung lu panjang, tabayun gitu loh. Gak enak gua kalau pendek, kalau panjang sono gitu. Ntar mah kalau di rumah mah ya begitu aja lagi, beli kang getuk lindri mah ngablaknya rambutnya bang 5.000 gitu. Ini takutnya sama orang yang kayak begini, akhirnya agama nggak ada bekas, nanti dampaknya keturunan. Kalau kita ini orang tua kaleng-kaleng, anak kita kaleng susu, sama. Ya, tapi kalau kita ini memang besi yang berkelas, atau mungkin kita ini laki ini emas, Pak. Laki itu emas, kalau perempuan tuh mutiara dan berlian, diikat sama emas. Emasnya laki-laki itu jatuhnya aja orang berebut. Emas jatuhnya orang berebut, betul gak? Kita kalau lagi jatuh harga emas kita beli kan? Emang berebut. Kalau perempuan berlian mutiara, terserah laki saya mau bawa saya kemana. Yang namanya dia tugas mau dibawa ke Kalimantan, Sulawesi, Irian, bini mah ikut aja dah. Samina wa ata'na, betul? Tapi meling-meling, enggak terus merasa beda. Aku ini kan orang-orang kota dibawa ke kampung, suamiku kelewatan gitu loh. Lah terus emang mutiara pilih tempat di cangkang yang berlumpur? Lah terus emang berlian pilih tempat di tengah tumpukan batu yang berlumut? Ada takdir yang kita nggak bisa elakin. Kita cuma suruh memastikan diri kita, mutiara ke Anda, berlian ke Anda. Atau jangan-jangan Anda batu split yang tinggal dicor doang buat jalanan. Emas atau apa Anda gitu loh. Mulai kritisi diri gitu loh. Nggak usah khawatir. Yang namanya emas tetap berkelas sampai kapanpun. Kenapa? Allah yang membedakan, dan nggak perlu mengaku kita emas. Orang juga tahu emas mahal. Nggak usah FOMO di handphone kita. Semua dilaporin ke handphone. Masalah sukses apa masalah ini dilaporin. Nggak perlu. Ya orang juga bakal ngebedain nanti mana emas mana perak mana tembaga. Orang juga bakal tahu. Langit nggak pernah bilang tinggi. Orang mana yang nggak bilang langit tinggi? Jurang dalam nggak pernah teriak, gue dalam. Enggak, orang juga tahu jurang dalam. Jadi betul-betul paham diri lah. Nah, ini orang-orang yang begini tahu nih. Ternyata ibadah itu ya controllingnya jangan sampai emosi yang dikedepankan. Itu bahasa tapi begitu.